Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya dan taufiknya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini setelah beberapa sekian bulan kita tidak berjumpa dalam kajian ilmu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali setelah bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Jamaah dimulakan oleh Allah, di pertemuan kita yang terakhir kita telah tuntas membahas kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekitar ada 43 hadis. Itu mungkin kita selesaikan tahun 2016 kalau nggak salah ya. Berapa tahun? 5 tahun. Nah, alhamdulillah dengan segala kekurangannya kita telah menuntaskan kitab tersebut meskipun kita mengkajinya secara ringkas, ya tidak secara keseluruhan, namun tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, untuk kitab berikutnya kita pilihkan ya kitab-kitab yang ringkas saja karena memang pertemuan kita juga ringkas. Kita pilihkan sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Kashfu Asy-Syubuhat, ya Kashfu Asy-Syubuhat, dengan syarah penjelasan juga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baru akan memasuki pembahasan inti daripada kitab Kashfu Syubuhat ini, namun pertemuan perdana ini kita bahas terlebih dahulu tentang muqaddimah, pendahuluan dari kitab Kashfu Syubuhat ini. Mungkin saya usahakan insyaallah di pertemuan berikutnya kita bawakan layar ya LCD, jadi bisa sambil nyimak ucapan penulis. Mungkin yang nggak punya kitabnya juga bisa melihat. Juga nanti ditampilkan ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau dalam mematahkan syubhat orang-orang musyrikin. Dan kita baca terlebih dahulu pendahuluan yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan kitab Kashfu Asy-Syubuhat. Kashfu Asy-Syubuhat, judul kitab ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kashf dan yang kedua asy-syubuhat. Ya, kashfu itu secara bahasa artinya adalah menyingkap sesuatu. Ya, menyingkap sesuatu. Jadi sesuatu itu tertutupi, kemudian setelah dikasyaf maka sesuatu itu terbuka. Ini dalam bahasa disebut dengan kasyaf. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan apabila engkau ditimpa musibah, ditimpa bencana, penyakit, maka tidak ada yang bisa mengkasyafnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang bisa menyingkap penyakit tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kata yang kedua adalah asyubuhat. Asyubuhat jamak dari syubhah. Syubhah artinya sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang mirip antara yang satu dengan yang lain, sehingga tidak diketahui mana yang benar dan mana yang salah. Karena bentuknya mirip, sifatnya sama, sehingga tidak diketahui mana yang benar dan mana yang salah. Ini yang disebut dengan perkara syubhah. Seperti sabda Nabi SAW yang pernah kita bahas juga di Arba'in Nawawiyah. Nabi mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara mushtabihat, yaitu yang samar-samar, yang tidak diketahui hakikatnya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu hakikat dari perkara tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab Kasyfus Syubuhat ini? Apa yang hendak dibawakan sama penulis di sini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Intinya kitab Kasyfus Syubuhat ini menyingkap syubhat sebagian orang-orang yang getol membenarkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Jadi mereka menganggap perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan itu tidak dikatakan sebagai syirik. Dengan hujah-hujah mereka, mereka juga membawakan dalil. Ini loh, perbuatan saya itu enggak syirik. Kalau saya minta-minta kepada penghuni kubur, minta-minta kepada wali-wali yang dikeramatkan, itu kata mereka bukan kesyirikan. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyuruh kita untuk mencari wasilah, perantara dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka membawakan dalil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, tapi kan orang mati itu sudah mati. Dia tidak bisa mendengar ucapan kita. Kata siapa? Kata mereka gitu. Orang mati itu hakikatnya masih hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka ini amwat, mati. Justru mereka itu hidup di sisi Allah, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa untuk diminta-mintai perantara untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini beliau membantah dari situ. Dan maka Kasyfus Syubuhat ini hanya berkaitan dengan syubhat para pengekor kesyirikan. Ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan tapi pede, mereka enggak merasa itu sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau hidup pada zaman di mana kesyirikan ketika itu merebak, merajalela. Kaum muslimin terjangkit virus-virus kesyirikan. Bahkan sampai parahnya sebagian kaum muslimin berdoa kepada pohon-pohon kurma yang ada di Najd ketika itu. Sebagaimana banyak wanita-wanita yang masih belum kawin, itu mereka meyakini ada pohon-pohon kurma yang keramat, di mana kalau mereka meminta jodoh di situ dikabulkan, didatangkan jodohnya sebelum tahun depan. Terkenal sebuah ungkapan di zaman tersebut, para wanita-wanita itu mengatakan, ya fahlal fuhul zawijni qoblal haul. Wahai pohon-pohon kurma, ya wahai pejantan pohon-pohon kurma, kawinkan aku sebelum datangnya tahun depan. Itu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terjadi seperti itu. Di antara mereka juga ada yang mengkeramatkan kuburan-kuburan orang-orang yang dikeramatkan, seperti kuburan seorang tokoh yang bernama Ahmad Al-Badawi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, idza kunna la nukaffiru alladhi man abada sanam ala qabri Ahmad Al-Badawi li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum, fa kaifa nukaffiru man lam yuhajir ilaina wa lam yusyrik billah. Dahulu kami tidak mengkafirkan secara individu, ya,
tidak mengkafirkan secara individu orang-orang yang sujud di kuburannya Ahmad Al-Badawi. Kami tidak mengkafirkan orang perorangannya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu itu perbuatan syirik, dan karena tidak ada orang yang memperingatkan mereka kalau itu perbuatan syirik. Maka bagaimana bisa kami dituduh mengkafirkan orang yang tidak berhijrah kepada kami, sedangkan mereka memang tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kondisi zaman di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup ketika itu. Tapi kita bacakan muqaddimah singkat di sini dari para ulama. Disebutkan fal muta'ammil fi manhajil mutakallimin umuman yajidu anna at-tauhid 'indahum i'tiqadi faqat wa anna syirka fil iradati idza lam yatadamman asy-syirku fil i'tiqadi la yakunu syirkan 'indahum. Orang-orang yang meneliti tentang metode beragamanya orang musyrikin, ya, orang-orang yang berbuat syirik, dia pasti akan mendapati orang-orang yang berbuat syirik itu punya keyakinan, punya manhaj, punya metode bahwa kesyirikan itu hanya terjadi dalam keyakinan saja. Ya, kesyirikan itu hanya pada keyakinan, yaitu ketika engkau meyakini ada pencipta lain selain Allah, kau meyakini ada yang ngasih rizki selain Allah, kau meyakini ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, keyakinanmu seperti itu, nah itu baru syirik. Tapi kalau selama keyakinanmu itu masih meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, kau bertauhid, kau bukan pelaku kesyirikan. Meskipun praktek-praktekmu, ya, praktek-praktek kelakuanmu itu kau meminta-minta kepada kuburan, pakai jimat, percaya sama ramalan, pergi ke dukun-dukun dan seterusnya, itu kata mereka enggak syirik selama masih meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki dan seterusnya. Nah, itu kan hujah mereka, argumentasi mereka. Wa hadha mimma ya'lamu butlanahu bi sharihil kitabi was sunnah wa waqi'i ma kana 'alaihi al-musyrikun. Padahal dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka kanu mu'taqidina annallaha huwal khaliqu war raziqu wa nahwu dzalik min khasaisir rububiyah. Orang-orang musyrikin mereka juga meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki yang menghidupkan dan mematikan. Walakin syirkuhum kana min jihatil iradah. Tapi kenapa orang-orang musyrikin Quraisy tetap dikatakan musyrik? Karena kesyirikan mereka bukan dalam akidah, bukan dalam keyakinan, tapi dalam amaliyah, dalam praktek-prakteknya. Wa qad ishtadda al-khilaf baina haula'il mutakallimin wa baina Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hina bayyana lahum annahu kama yakunu syirku fil i'tiqad fa innahu kadzalika yakunu bi ittikhadil wasa'id fi talab. Dan di zaman tersebut, di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dimusuhi sama pelaku-pelaku kesyirikan ini, dikatakan takfiri, ya, suka mengkafirkan, ya, dikatakan sebagai orang yang punya madhab baru, menyelisihi keumuman kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Ya, terjadi permusuhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apalagi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gencar mendakwahkan tauhid, menjelaskan bahwa perbuatan mereka yang hanya meyakini syirik itu di dalam hati, itu dibongkar sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa itulah bukan kesyirikan yang sesungguhnya. Tapi kesyirikan yang sesungguhnya adalah ketika kau mengamalkan sesuatu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa fit taqarrub ila ghairillahi bil ibadah, kau mendekatkan diri kepada selain Allah dalam ibadah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walamma adhara Allahul haqqa bi da'wati Syekh rahimahullah wa kana al-mutakallimuna qad ghalabu ala diyaril Islam wa fasha fiha syirku minal istighatsati bil amwati wadh-dhabhi lahum wa ghairi dzalik. Lambat laun dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang berbuat kesyirikan kalah. Ya, kalah hujahnya dengan hujah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka tidak bisa lagi membantah bahwa beristighatsah,
kepada mayat-mayat, kepada orang-orang mati, atau menyembelih sesembelihan kepada selain Allah, itu syirik, mereka nggak bisa ngebantah lagi. Wattakhaduhu aduwan wattahamuhu bi annahu khariji. Nah, ini memang kebiasaannya orang-orang yang sudah kalah hujjah. Orang kalau sudah kalah hujjah, tidak bisa lagi membantah kebenaran yang terang benderang, tidak bisa lagi ngeles dari kesalahan dia. Yang dia lakukan adalah bersilat lidah, memusuhi orang-orang yang membantahnya tadi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kasus ini dimusuhi oleh mereka-mereka yang pengagung kuburan itu. Wattahamuhu bi annahu khariji, dituduh sebagai khawarij. Ya, ini sudah bukan di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Di zaman sekarang orang-orang yang modelnya seperti itu, yang licik, yang licin, kalau sudah kalah hujah, dibongkar kesesatan-kesesatannya, ngeles sana, ngeles sini, bersilat lidah, gak mau mengakui kesalahannya, justru menjadikan orang yang membongkar kesesatannya sebagai musuhnya dia, dengan segala cara-cara yang licik. Itu bukan terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai sekarang orang-orang yang mengibarkan bendera tauhid senantiasa mendapatkan permusuhan dari orang-orang yang mempertahankan kesyirikan. Yang mengibarkan bendera sunnah itu juga akan mengalami permusuhan dari para orang-orang yang getol mempertahankan kebid'ahan. Ini sudah menjadi sunnatullah. Ya, sudah menjadi sunnatullah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini pasti ada dua kubu yang bertabrakan terus untuk keseimbangan alam semesta. Allah bisa menjadikan alam semesta ini, manusia semuanya modelnya sama semua, Allah bisa. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau saja Rabbmu berkehendak, Allah menjadikan manusia ini modelnya satu, ummah wahidah, Islam semuanya, mukmin semuanya, ahlu sunnah semuanya, di atas tauhid semuanya, bisa Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi Allah menjadikan manusia berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Andai kata Allah tidak membenturkan manusia sebagian dengan sebagian yang lain, muka bumi ini akan hancur. Ya, muka bumi ini akan hancur. Ini memang sudah menjadi sunnatullah. Makanya jangan khoyal, berangan-angan, coba ya kalau di dunia ini yang hidup orang baik semuanya, pasti akan aman, pasti akan tentram alam semesta ini. Enggak, rusak alam semesta ini justru. Ada dulu lagunya sama Imagine, lupa itu. Propagandanya orang-orang barat, ditulis lewat lagu. Seandainya dunia ini, bayangkan kalau dunia ini isinya orang baik semuanya, pasti kehidupan akan baik, ya, tentram, damai dan seterusnya. Tidak, ya, justru dengan sunnatullah ini kehidupan alam semesta ini berjalan. Ya, contoh simpel saja. Apa jadinya kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia kaya semuanya? Bisa hidup kita? Modelnya kaya semuanya, gak ada yang miskin, sama kan? Gak bisa hidup kita. Atau dijadikan miskin semuanya, dijadikan pinter semuanya, atau dijadikan bodoh semuanya. Enggak, pasti ada dua kubu yang senantiasa bertabrakan satu dengan yang lain. Tapi ini yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walam tazal iftira'atuhum bil wa annahu yukaffirul muslimina bima laisa kufran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh suka mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan. Kan khawarij kan gitu, suka mengkafirkan. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya menjelaskan hukum perbuatanmu itu kafir, namun orangnya tidak serta-merta dikafirkan langsung sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selama belum tegak hujjah. Dan kita pun juga kayak gitu. Kita menjelaskan hukumnya pergi ke dukun, ya, pakai jimat, percaya ramalan, nyungsep-nyungsep di kuburan, minta-minta kepada orang mati, itu semua hukumnya syirik. Syirik ini menyebabkan pelakunya apa? Keluar dari Islam. Ya memang hukumnya kayak gitu. Dituduh kita suka mengkafirkan. Tidak. Kita menjelaskan hukum. Adapun statusnya, orang perorangannya kita tidak mengkafirkan secara individu. Ya, selama belum tegak hujjah.
Dan memang hanya ulama-ulama yang dalam ilmunya itu yang bisa memvonis orang perorangan itu kafir atau tidak. Karena hukumnya itu berkelanjutan jamaah. Bukan cuma sekedar doding iki kafir, enggak, ada dampaknya. Kalau kau mengatakan fulan ini kafir secara individu, maka rentetan-rentetannya itu banyak. Apa? Dia harus menceraikan istrinya. Bukan gitu? Kalau dia tidak menceraikan istrinya, berarti selama ini dia tinggal sama istrinya, itu dianggap sebagai hubungan apa? Zina. Kemudian nanti ketika meninggal, terputus warisnya. Ketika ada anaknya yang menikah, nggak bisa menjadi wali. Terus ini ada rentetan-rentetannya. Ya, maka tidak seperti orang-orang khawarij, teroris yang dengan mudahnya mengobral vonis kafir. Ya, karena tidak mengkafirkan pemimpin, tidak mengkafirkan presiden, juga dianggap kafir. Sampai nggak mau bermakmum di belakangnya, bikin jamaah sendiri. Itu terjadi orang-orang jahil seperti itu. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak kayak gitu. Wa annahu yuqatilul muslimina wa yastahillu dima'ahum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh gemar membunuh kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, sama kita juga gitu jamaah. Kita cuma menyampaikan hadis. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 perkara. Ya, yang pertama at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Kemudian at-tariku li dinihi wal al-mufariq li jama'atihi, yaitu orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaahnya. Kita cuma membawakan hadis seperti itu, dianggap kita menghalalkan darah kaum muslimin. Padahal itu nanti keputusannya siapa itu? Yang berhak memvonis bunuh atau tidak itu? Pemerintah. Ada tetangga antum murtad misalnya. Memang hadis Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Apa langsung antum pateni itu? Tahu agamanya murtad, tetangganya murtad, langsung bawa berang. Enggak, itu urusannya penguasa. Nah, walam tazal iftira'atuhum bil batil qa'imatan hatta al-yaum. Dan tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sampai sekarang juga masih eksis. Ya, sampai sekarang juga masih eksis. Apalagi dengan dipropagandakannya, dimunculkannya istilah-istilah Wahabi. Itu nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ternyata yang sering mempropagandakan Wahabi ini adalah Rafidhah. Semua yang dianggap bukan Syiah itu dianggap sebagai Rafidhah. Bahkan orang-orang yang memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nggak suka sama dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kalau dia bukan Syiah, bukan Rafidhah, tetap dituduh Wahabi jamaah. Tetap dituduh Wahabi. Ini propaganda-propaganda mereka. Lakin Allah qad akhnasa du'atahum bima dhahara wa intashara minal haqq ba'da an kana ghariban la ya'rifuhu illa al-qalil minan nas. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menjaga ya orang-orang yang senantiasa mengajarkan tauhid, menyebarkan tauhid. Allah menjaga kebenaran yang ada pada mereka. Meskipun dahulu mereka dianggap mereka dianggap sebagai golongan yang terasing, namun lambat laun tauhid di zaman sekarang itu bukan sesuatu yang asing. Ya, bukan sesuatu yang asing. Ini berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan jerih payah dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Terkadang orang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, padahal mereka sendiri belum membaca satupun karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itu nyata kita buktikan jamaah. Orang yang mengatakan Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini takfiri, khawarij, tantang mereka, inti sudah berapa banyak baca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak usah yang tebel-tebel kayak Kitab Tauhid, sing tipis-tipis saya Ushul Tsalatsah. Sudah baca? Mungkin baru pertama dengar ada kitab judulnya Ushul Tsalatsah. Tapi sudah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh ini. Ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan gurunya, ikut-ikutan syekhnya.
Sampai pernah ada kejadian kisah seorang di India kalau nggak salah, diceritakan oleh Syekh, ada satu orang yang sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan di setiap majelisnya, di kajiannya, itu senantiasa melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Diajak jamaahnya untuk melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saking belenaknya sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian orang ini, Syekh ini, Ustadz ini diberi kitab karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitabut Tauhid, tapi dengan dihilangkan covernya, dihilangkan judulnya, sehingga nggak tahu ini yang menulis siapa, hanya isinya saja. Diberikan kepada Ustadz tadi, dibaca. Setelah dibaca kitab tersebut, dipuji habis-habisan. Aku belum pernah mendapatkan kitab yang sebagus ini. Isinya hanya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Manil muallif? Siapa pengarang kitab ini? Ketika disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengarang kitab ini, menangis dia. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang telah dia lakukan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan justru dibalik, ketika di kajian-kajiannya dia mengajak kaum muslimin jamaahnya untuk mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini sekali lagi karena ketidaktahuan. Wa hadzal kitabul qayyim kashfus syubuhat kasyafa fihi Syekh rahimahullah asy-syubuhatil wahiyah limurji'atil mutakallimin min ubadil qubur wal adrihatil lati ihtaju biha ala madhahir syirki wa ibadati ghairillahi ta'ala. Ya, kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab yang dimana penulisnya menyingkap syubhat orang-orang ahlul kalam yang tadi getol mempertahankan kesyirikan dari ubadul kubur, para penyembah-penyembah kuburan, wal adriha. Adriha ini ya pesarian-pesarian atau apa, spot-spot kuburan yang dikeramatkan. Ada kalau di Indonesia itu apa namanya? Jadi ada tugu, nggak ada mayitnya, nggak ada jenazahnya, tapi di situ tugu untuk apa ya? Untuk memperingati orang yang meninggal. Orangnya nggak tahu jenazahnya di mana. Kayak misalnya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuhnya siapa? Umar ibn Khattab. Itu kuburannya ada di Najaf, di Irak sana. Lah kok bisa? Padahal Abu Lu'lu'ah itu matinya di kota Madinah. Bunuh diri setelah membunuh Umar ibn Khattab, dia bunuh diri di kota Madinah. Tidak diketahui kuburannya di mana. Tahu-tahu dibuatkan kuburan-kuburanan, kuburan-kuburanan. Ya, di kota Najaf itu, di Irak situ tadi. Dibikin. Nah, itu namanya adriha. Allati ihtaju bi ala madhahir syirk wa ibadati ghairillah. Wa qad aqadatil azam musta'inan billahi subhanahu wa ta'ala ala an adha'a alaihi ta'liqat. Ini dari penyusun kitab ini. Tapi di sini disebutkan tentang sirah atau biografi ringkas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita ringkas saja nama beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Mushrif An-Najdi At-Tamimi. Ya, beliau dinisbatkan kepada Najd dari Bani At-Tamim. Najd ini sering digunakan oleh ahli bidah. Hadits Nabi SAW, Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami. Ini Nabi doa ya. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Yaman kami. Kemudian ada orang yang berkata kepada Nabi SAW, wa fi najdina. Ya Rasulullah, doakan juga Najd kami. Ya, doakan juga Najd kami. Kemudian Nabi SAW enggan mendoakan Najd, seraya mengatakan min huna tatlu'u qarna syayatin. Dari sanalah akan muncul tanduk setan. Ya, wa min huna zalazil, dan dari sanalah muncul ya fitnah-fitnah.
tidak didoakan oleh Nabi. Nah, hadis ini dipakai oleh ahli bid'ah, dicocok-cocokkan sama tempat kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berasal dari Najd. Oh, ini berarti yang dimaksud Nabi tanduk setan, ya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah, ini gagal paham. Ya, padahal kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, Najd yang dimaksud oleh Nabi itu di mana? Di Irak. Sedangkan Najdnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekarang namanya jadi Riyadh di Saudi sana. Dulu namanya Najd, dan ada distrik salah satu di kota Riyadh itu ada apa? Kok kabupaten? Iya, ada distrik wilayah di situ yang sampai sekarang namanya masih Najd. Itu masuk wilayahnya Riyadh. Di riwayat yang lain, Nabi SAW ketika mendoakan Syam, ketika mendoakan Yaman, orang yang bertanya ini, orang yang minta didoakan ini tidak menyebutkan Najd, tapi menyebutkan Irak. Ya Rasulullah, wa fi Iraqina. Ya Rasulullah, doakan Irak kami. Ternyata Nabi tidak mau mendoakan karena di situ muncul fitnah, di situ muncul tanduk syaitan. Dan ini yang sesuai dengan realita yang ada dalam sejarah. Khawarij munculnya di mana? Harura ini kota di Irak. Demikian juga dengan Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah munculnya juga di sana, Abdullah bin Sabah dan yang lainnya. Sampai sekarang juga demikian, kawasan Irak ya dan sekitarnya itu banyak fitnah-fitnah yang terjadi di sana. Makanya dulu pasukannya siapa namanya? Bukan pasukannya. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, mereka kan awalnya mensupport Husain untuk datang ke Irak, untuk datang ke kami akan jadikan kau sebagai imam kami akan jadikan kau sebagai pemimpin kami, datanglah kau ke sini, di sini banyak pendukung-pendukungmu. Ya, diutus Muslim bin Aqil oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib, diutus dari Mekah menuju ke Irak sana. Setelah diteliti, iya benar, memang orang-orang ini senang sama Husain bin Ali. Kemudian berangkatlah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian di tengah-tengah perjalanan ternyata orang-orang Irak membelot. Ya, membelot mendukung gubernur ketika itu. Ya, mendukung gubernur, menjanjikan harta, menjanjikan dunia bagi siapa saja yang membelot dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka hampir semuanya membela gubernur dan memusuhi Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampai terjadi pembunuhan kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib karena pengkhianatan orang-orang Irak itu. Nah, ini memang wataknya orang-orang Irak seperti itu. Baik. Dan sampai sekarang ada ISIS ya, dan yang semisalnya itu semuanya dari Irak sana. Beliau dilahirkan di Najd pada tahun 1115. Ya, 1115. Kalau di simpelkan itu gini. Ya, kapan lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? 1115. Anak dari sini, antum dari sini berarti. 1115. Bahasa Arab ya, bukan angka Indonesia. Ini simpelnya kalau ingin mengingat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau hidup di keluarga yang alim, ya, keluarga yang berilmu. Ayahnya itu ya, Abdul Wahab ibn Sulaiman adalah seorang qadhi, ya, seorang hakim di zamannya. Kemudian beliau banyak belajar dari para ulama-ulama baik di negeri beliau Najd. Ya, beliau menghafal Al-Qur'an sejak dari kecil, qabla sinnil ashirah, sebelum usia 10 beliau sudah menghafalkan Al-Qur'an. Wa darasa ala walidihi kutubal fiqhi al-Hambali. Beliau belajar kitab fikih dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dari ayahnya sendiri. Wa kana katsirul mutala'ati wal qira'ati lil kutub. Beliau banyak membaca, menelaah kitab-kitab ila janibi qira'atihi ala walidihi. Faqara'a fi kutubit tafsir wal hadis wal usul. Ya, beliau membaca kitab-kitab tafsir, kitab hadis, ya, kitab usul dan lain sebagainya. Khassatan bi kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terutama kitab-kitabnya Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, Ahmad bin Abdul Halim namanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim. Wa kutubul Allamah Ibnul Qayyim, dan juga kitab-kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan maka beliau tumbuh dengan ilmu, ya banyak membaca terutama dalam masalah-masalah al-aqidah. Dan di sini kemudian dijelaskan tentang kondisi di zamannya, kondisi kaum muslimin di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini secara ringkas sudah kita sebutkan. Asy-syai'ul katsir min dhuhuril bid'ah, banyak muncul bid'ah-bid'ah, wal khurafat, dan khurafat-khurafat, wasyirkiyat, wal jahal, ya kebodohan-kebodohan, bihaqiqatid dinis sahih, ketidaktahuan tentang agama yang benar itu bagaimana. Fa fi najdin kanat al-qubur wal ashjar wal ahjar wal magharat ta'budu min dunillahi bi anwa'in minal qurbat. Di Najd itu, kata beliau, banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pohon-pohon yang dikeramatkan, batu-batu yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dianggap berberkah, bisa ngalap berkah di situ. Ya, banyak bentuk-bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah tapi tujuannya, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Persis sama orang-orang musyrikin Quraisy. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini kecuali tujuan kami untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Persis, waktu ini berputar, cuman beda aktor-aktornya saja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari ini kami putar di antara manusia. Apa yang terjadi sekarang itu sudah terjadi di zaman dahulu, cuman aktor-aktornya saja yang berbeda. Filmnya bodoh. Ceritanya sama. Kemudian disebutkan di sini wa fil Hijaz wal Yaman wa ghairiha minal bilad fi dzalika syai'il katsir. Hal demikian juga terjadi di daerah Hijaz. Ya, Hijaz itu Makkah dan Madinah. Di Yaman dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Nah, kemudian di sini ada pujian-pujian dari para ulama-ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa huwa minal mu'asirina li da'wati Syekh. Yaqulu fi wasfi ma yaf'alu 'indal qubur minasyirk. Ya, termasuk di antara orang-orang di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sangat concern, yang sangat perhatian terhadap tauhid dan memberantas kesyirikan. Ya, ini ada pujian-pujian yang banyak sekali tapi dalam bentuk bait syair. Dan kemudian kita pindah ke Syarah Kasyfus Syubuhat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Itu tadi muqaddimah dari matannya. Nah, ini kalau muqaddimah dari Syekh Utsaimin ringkas ini, cuman satu paragraf. Tapi Anda cukup kan itu dari pendahuluan yang kita sampaikan. Jadi nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan tampilkan di layar matan daripada kitab Kasyfu Asy-Syubuhat ini. Kurang berapa menit? 10 menit. 3-4 ya. Tapi barangkali apa yang kita sampaikan ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan sebelum kita tutup pertemuan pertanyaan ini.
Nggak ada? Tapi sebelum kita tutup, kita ingin sedikit menyampaikan tentang apa yang akan kita kaji ini, karena ini membongkar praktek-praktek kesalahan dari sebagian kaum muslimin. Maka jangan dianggap apa yang kita sampaikan ini sebagai bentuk perbuatan yang dianggap memecah belah kaum muslimin, atau dianggap tidak mau toleransi dengan kaum muslimin. Karena ada narasi-narasi seperti itu. Ketika kita membongkar kesesatan suatu golongan, suatu kelompok, suatu pemikiran, kita dianggap tidak toleransi, mau menangnya sendiri, merasa benar sendiri, yang lain dianggap salah. Tidak. Yang namanya membongkar kesalahan, menegakkan hujah, menjelaskan tentang kesesatan, itu metode di dalam beragama memang seperti itu. Tidak cukup kita ini hanya belajar tentang kebenaran, kita juga harus tahu tentang keburukan. Tidak cukup kita menjelaskan tentang kebenaran, kita juga harus menjelaskan tentang keburukan. Kan ada orang-orang, Ustaz, wis pokoknya sampean ini bertauhid saja, nyembah Allah tok gitu. Adapun yang enggak nyembah Allah, sudah biarkan mereka, urusannya mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikata-katain syirik, jangan dikata-katain sesat, jangan diancam-ancam dengan neraka. Ada orang-orang yang seperti itu. Padahal tidak, memang tugas daripada seorang dai, apalagi nabi dan rasul dahulu juga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang hak dan juga untuk mentahdzir yang salah, memperingatkan yang salah. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan kana nasu ummatan wahidah. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Para nabi dan rasul tugasnya mubasyirin, menyampaikan yang senang-senang, menyampaikan kabar-kabar gembira. Kalau beramal ini masuk surga, kalau begini mendapatkan pahala. Ini kan orang dengar senang kayak gitu. Nggak cuma itu tugasnya nabi. Wa mundzirin, memperingatkan juga. Awas, nyungsep di kuburan dapat neraka. Nyembah-nyembah berhala akan mendapatkan siksa ini. Salah. Nabi juga disuruh menyampaikan gitu. Makanya Nabi SAW juga mendapatkan apa? Pertentangan dari kaumnya, mendapatkan permusuhan karena mengusik amaliyah mereka, mengusik kesyirikan mereka. Nah, kalau Nabi dituntut seperti orang-orang di zaman sekarang, Ustaz, yang penting kau itu wis nyembah Allah tok gak apa-apa, tapi wis meneng ojo nyalak-nyalakno itu. Kalau Nabi dakwahnya kayak gitu, rukun ndak? Rukun kota Mekah, ndak diperangi Nabi SAW. Dan itu sudah didapatkan sama Nabi, ditawari sama Utbah bin Rabi'ah. Ya Muhammad, in kunta turidul mulk sawatnaka alaina. Wa in kunta innama tatlubun nisa fakhtar ayya nisa'i Quraisyin syid falanuzawwijannaka asyra. Wahai Muhammad, kalau kau dakwah mengajak orang kepada tauhid, ngata-ngatai yang nyembah berhala itu syirik, kalau tujuanmu untuk perkara dunia, enggak usah khawatir. Ya, kalau tujuanmu perkara harta, ya fajama'na amwalana hatta takuna agna Quraisyin rajula. Kami kumpulkan harta-harta kami pek-peken kabeh. Kau menjadi orang yang paling kaya di Quraisy. Tapi sudah, stop. Jangan nyala-nyalain orang yang nyembah berhala. Ya, jangan menyalahkan orang-orang yang nyembah berhala dengan kau katakan syirik. Jangan, pek-peken ini hartamu ini. Kalau kau ingin supaya mendapatkan jabatan, mendapatkan kepemimpinan, PPN, kami angkat menjadi pemimpin kami. Dan kalau kau berdakwah tujuannya untuk wanita, tunjuk wanita siapa saja di kota Mekah, di antara Quraisy, kami akan nikahkan engkau dengan 10 wanita sekaligus. Tapi syaratnya tadi, jangan suka mensyirik-syirikkan orang. Tidak mau Nabi SAW. Nabi tahu resikonya. Ya, Nabi tahu resikonya, dan Nabi orang yang berakal, tahu kalau ini saya katakan kepada mereka bahwa perbuatan mereka syirik, mereka marah nggak? Marah. Nabi tahu itu. Jelas Nabi SAW tahu segala resikonya. Ya, namun yang namanya kebenaran tetap harus disampaikan, dan kita mengajak. Ya, kita hanya tugasnya memperingatkan, bukan memaksa. Ya, bukan memaksa. Makanya salah kalau misalnya sudah kita jelaskan,
orang-orang yang sujud-sujud di kuburan ini atau yang beribadah, berdoa di kuburan-kuburan ini perbuatan syirik. Nah, itu juga kita salahkan kalau misalnya ada pencegahan kesyirikan yang di luar wewenangnya dia. Antum datang ke kuburan yang keramat gitu, ngelihat ada orang-orang yang berdoa kamplong siji-siji, syirik gitu. Ya, atau antum halang-halangi itu, ada orang mau masuk kuburan itu benang dibun, kau mulai syirik. Enggak, bukan gitu cara kita. Kita menjelaskan ini syirik. Kau mau tafadhol, enggak mau ya sudah. Ya, enggak ada terus kita mengerahkan massa kemudian kita gerebek tempatnya, enggak. Itu bukan wewenang kita. Ya, kecuali kalau kita memang punya wewenang. Misalnya di komplek Kampung Baru sini ada kuburan. Dikeramatkan, banyak didatangi sama orang-orang, ngalap berkah di situ, pasirnya diambil kemudian dijadikan sebagai kopi misalnya. Ya, mungkin ada di Jombang itu ada tuh. Tiap hari banyak yang ngambil tanah kuburannya itu buat dijadikan sebagai suatu yang berkah. Antum punya wewenang, antum RT-nya kampung sini. Nah, itu boleh antum mengambil tindakan, wis tak kunci. Kampungnya tak kunci. Gak boleh ada orang yang datang ke kuburan tersebut, kunci untuk menghindari kesyirikan. Sebagaimana dahulu Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab ketika menjadi khalifah, banyak orang-orang yang mengkeramatkan pohon apa? Ada yang tahu? Pohon Ridwan. Pohon Ridwan ini ada sejarahnya di dalam Quran. Bahkan Allah abadikan dalam surah Al-Fath. Raqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang beriman yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran. Tapi ketika di zamannya Khalifah Umar ibnul Khattab, banyak orang-orang kaum muslimin yang ngalap berkah di pohon tersebut. Umar gak kakean pikir, tebang guys. Pohon bersejarah tebang sama Umar ibnul Khattab. Tapi ketika nggak punya kekuatan, memang bukan wewenangnya dia, ya sudah, tidak berani tebang atau tidak berani disingkirkan. Buktinya di zaman Nabi SAW 13 tahun Ka'bah dipenuhi berhala-berhala. Tahu antum berapa jumlahnya berhala di sekitar Ka'bah? Ka'adadil yaum fis sanah, seperti jumlah hari dalam setahun. Berapa? 360-an berhala tok di sini Ka'bah itu. Ka'bah ngetelo TV siaran Ka'bah itu. Orang lagi tawaf, antum lihat ini. Bayangkan dulu tempat itu isinya berhala tok, jumlahnya 360 sampai di atas-atas, sampai dalamnya Ka'bah ada berhalanya. 13 tahun ada nggak satu berhala yang dihancurkan sama Nabi? Nggak ada. Umar ibnul Khattab sudah masuk Islam di tahun yang ke-7. Tapi tetap kok di tahun ke-7. Allah alam tahun yang keberapa. Tapi tetap setelah itu Umar tidak menghancurkan berhala-berhala tersebut. Baru kemudian ketika peristiwa apa? Fathu Makkah, baru punya wewenang, punya power, dihancurkan. Dan ini sekilas apa yang kita sampaikan. Jadi sekali lagi kita hanya sekedar membongkar syubhat-syubhat sebagian orang yang getol mempertahankan kesyirikan agar jelas mana yang syirik dan mana yang tauhid. Saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.